Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Khotijah dengan NIM 202111256 ingin mempresentasikan materi dengan judul Qaul Syahabi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian qaul syahabi. Secara bahasa, kata qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan syahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beragama Islam. Secara istilah, qaul syahabi merupakan perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Yang ketiga, menurut Dr. Mustafa Daib Al-Buha, menurutnya, qaul syahabi merupakan segala hal yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul, baik berupa fatwanya atau ketetapannya dalam permasalahan yang berkaitan dengan syariat, yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan belum ada ijma' dalam permasalahan tersebut. Macam-macam qaul syahabi. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat lain dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma' sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul asy-syahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Yang kelima, perkataan khulafaur rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah. Yang keenam, perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah. Beberapa macam qaul asy-syahabi yang menjadi perselisihan para ulama. Yang pertama, perkataan sahabat yang berasal dari pendapat dan ijtihadnya sendiri. Yang kedua, perkataan sahabat terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut. Yang keempat, perkataan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada nas yang syarih baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kelima, perkataan sahabat yang sampai kepada generasi sesudahnya seperti tabi'in dan berlanjut hingga ke zaman sekarang. Contoh qaul syahabi. Yang pertama, fatwa Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan, "Demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka menghalangiku dengan sebenarnya zakat yang mana yang mereka dulu memberikan kepada Allah, maka sungguh akan aku perangi yang menghalangi tersebut." Yang kedua, pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Yang ketiga, ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai kisos. Pengaruh perbedaan pendapat para ulama mengenai qaul asy-syahabi. Yang pertama, hukum sujud tilawah apakah wajib atau sunnah?
Yang pertama, menurut pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah dan tidak mencapai wajib. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat tersebut karena direwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Umar bin Khattab membaca ayat sajdah ketika di atas mimbar pada hari Jumat. Maka Umar bersujud dan sujudlah semua yang hadir mengikuti Umar. Kemudian Umar membacanya pada hari Jumat yang lain. Maka para sahabat lain bersiap-siap untuk bersujud. Tetapi Umar berkata, sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya kecuali jika kita mau. Umar tidak bersujud dan melarang yang lainnya untuk bersujud. Pendapat kedua menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukum sujud tilawah adalah wajib. Imam Abu Hanifah berdalilkan dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sujud tilawah bagi siapa yang mendengarnya dan bagi siapa yang membacanya. Yang kedua, hukum sholat Jumat bagi yang sholat Id. Pendapat pertama menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban sholat Jumat bagi ahli balad dan adapun ahli guru di ruhsyah. Imam Asy-Syafi'i berdalilkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab dan Abi Ubaid, bekas hamba saya Ibnu Ashhar. Dia berkata, saya melakukan sholat Id bersama Utsman bin Affan. Maka Utsman sholat lalu berkhutbah dan berkata, sesungguhnya telah berkumpul pada hari ini dua. Maka barang siapa yang hendak menunggu dari ahli aliyah, maka tunggulah. Dan barang siapa yang hendak pulang, maka telah diizinkan baginya. Yang kedua menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa sholat Jumat dan sholat Id wajib keduanya untuk dilaksanakan. Abu Hanifah berdalilkan bahwa hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Adapun sholat Id, maka bagi siapa yang meninggalkannya berarti sesat dan bid'ah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.